Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatri Amanda, NIM 2010901006 dari Prodi Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta. Sebelum masuk ke topik utama, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat walafiat di tengah era pandemi COVID-19 ini. Gimana pendapat kalian tentang bahasa? Oke, aku duluan ya. Menurutku, bahasa pada dasarnya merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia. Gimana nih? Pada setuju nggak sama pendapat saya? Oke, kita masuk ke topik utamanya. Di sini mungkin banyak yang berpendapat tentang bahasa ini bla 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 bla. Kita akan bahas tuntas gimana bahasa, makna, dan model komunikasi. Oke. Bahasa, makna, dan model komunikasi multikultur. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah medium untuk menyatakan kesadaran, tidak sekedar mengalihkan informasi saja. Bahasa juga merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan masyarakat dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, bahasa memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran. Lewat bahasa, orang mengetahui tentang karakteristik orang lain dalam berekspresi dengan kata-kata ataupun bahasa. Kata-kata disusun oleh simbol atau lambang, sehingga bahasa merupakan susunan dari simbol maupun lambang yang ditata menurut ilmu bahasa. Dalam kehidupan manusia sangat membutuhkan berinteraksi dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Bahasa sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama naming atau labeling, 2 interaksi, 3 transmisi informasi. Yang pertama itu naming atau labeling, penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang yang menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam berkomunikasi. Yang kedua interaksi. Interaksi merupakan kegiatan yang memungkinkan terjadinya sebuah hubungan antara seseorang dan orang lain yang kemudian diaktualisasikan melalui praktek komunikasi. Sedangkan transmisi informasi yaitu alur atau jalur dari komunikasi tersebut. Yang kedua, kita akan membahas makna. Makna merupakan setiap hal yang dimaksud atau diartikan oleh individu atau masyarakat, dapat berupa simbol ataupun kata. Bahasa dan makna sesungguhnya adalah 2 hal yang berbeda, baik menyangkut istilah maupun substansi keduanya. Dalam komunikasi, bahasa lebih dekat dengan kata-kata, baik yang bersifat lisan atau verbal maupun bukan lisan, yaitu nonverbal. Lain halnya dengan bahasa atau simbol yang bersifat konkret, makna justru bersifat abstrak. Karena itu, makna nyaris terdefinisikan sebab menafsirkan makna pada dasarnya hanyalah berdasarkan bahasa yang bersifat konkret itu. Dalam proses komunikasi, bahasa dan makna merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya senantiasa ada. Yang ketiga yaitu model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran atau alur yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Sedangkan menurut Sereno dan Mortensen, suatu komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Oke, yang pertama kita akan membahas model komunikasi Berlow. Pada model komunikasi ini, David K. Berlow juga menggambarkan kebutuhan penyandi atau encoder dan penyandi balik decoder dalam proses komunikasi. Yang pertama ada source. Source sebagai pihak yang menciptakan pesan atau individu maupun kelompok. Dari source menyambungkan ke message. Message terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik atau verbal ataupun non-verbal. Dari message berlanjut ke channel. Channel yaitu media yang membawa pesan. Dari media atau channel ke receiver, yaitu individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Nah, jadi pada model komunikasi Berlow terdapat kekurangan, yaitu model ini tidak menjelaskan mengenai bagaimana umpan balik dari pesan tersebut. Komunikasi diasumsikan sebagai fenomena yang drastis. Pada model ini juga tentunya terdapat kelebihan di mana
model ini tidak terbatas pada komunikasi publik ataupun komunikasi massa, namun komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Yang kedua ada komunikasi neokom. Pada model ini mengisyaratkan bahwa setiap sistem ditandai dengan suatu keseimbangan kekuatan atau simetri. Setiap perubahan pada sistem akan menimbulkan ketegangan terhadap keseimbangan, karena ketidakkeseimbangan atau kekurangan simetri secara psikologis tidak menyenangkan dan menimbulkan tekanan internal untuk memulihkan keseimbangan. Pada model komunikasi neokom ini terbentuk menjadi segitiga, yaitu X, B, sama A. A itu individu 1, B individu 2, dan X adalah objek pembicara. Pada model ini juga terdapat konsep penting, yaitu umpan balik. Yang pertama umpan balik, kedua perbedaan dan kemiripan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa. Yang ketiga pemimpin pendapat sebagai unsur penambahan dalam komunikasi massa. Yang ketiga ada model komunikasi Lasswell. Model komunikasi ini dikelompokkan ke dalam bentuk model komunikasi linear. Dalam bentuk komunikasi linear, komunikasi ini dipandang sebagai proses yang berjalan secara satu arah atau one way communication, di mana pengirim pesan atau sender adalah satu-satunya elemen komunikasi yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan digambarkan tidak memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan. Sinyal pesan enkode dan kirimkan melalui media. Pada umumnya, model komunikasi ini diterapkan pada konteks komunikasi massa seperti contohnya televisi, radio, dan lainnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Dalam masyarakat multikultural yang terdiri dari kelompok masyarakat multiras dan multietnik, ditemui beberapa variasi bahasa dalam komunikasi antar budaya, yaitu variasi sistemik, variasi ekstrasistemik, dialek, aksen, jargon, argot, heterogenitas, dan homogenitas, bilingual atau multilingual, campur kode dan alih kode, serta interferensi bahasa. Sedangkan faktor penghambat komunikasi antar budaya dalam masyarakat multikultural dipengaruhi oleh yang pertama itu ada etnosentrisme, kedua stereotip, ketiga prasangka, dan keempat relasi. Makna memang tidak tunggal, sebagaimana bahasa juga sangat varian dan beragam, akan tetapi sebuah komunikasi yang baik dan efektif sangat ditentukan oleh kemampuan melahirkan makna yang sama di antara partisipan, meskipun dengan bahasa yang tidak persis sama bahkan berbeda. Untuk konteks inilah diperlukan pemahaman yang baik mengenai hakikat bahasa dan makna dalam komunikasi. Apa fungsi bahasa dan di mana sesungguhnya letak makna dalam bahasa dan komunikasi yang kita bangun sendiri. Oke, sekian dari saya, penjelasan dari saya semoga dapat dipahamin. Terima kasih dan bye-bye.